Friends of Tifa, senang jumpa kembali dalam Tifa and Friends. Pada kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang teman lama dari Tifa. Beliau adalah mantan, pernah menjadi ketua Dewan Pengarah dari Yayasan Tifa. Sehingga beliau adalah teman lama dan sampai tahun lalu beliau juga adalah CEO dari Worldwide Fund. Kita kali ini akan bincang-bincang tentang begitu banyak bencana yang menerpa Indonesia Raya dari 1 Januari sampai pekan ini. Kata BNPB, Mas Rizal Malik, tadi belum perkenalkan beliau adalah Mas Rizal Malik. Kata BNPB sampai tanggal ini 136 bencana. Bagaimana sebuah negara bisa menghadapi 136 bencana sambil menghadapi COVID-19? Ada pendapat nggak, Mas Rizal? Ya, terima kasih Mbak Debra dan juga Mas Lukas, teman lama. Senang sekali bisa diundang untuk berbicara di Tifa and Friends. Sekali Tifa, tetap Tifa ya. Nggak pernah mantan, Mbak Debra. Sebetulnya saya sudah lama juga berbicara soal bencana ya, manajemen bencana ini sejak saya bekerja di Oxfam pada tahun 1998. Waktu itu kita bekerja di Merapi dan pada saat itu sebetulnya teman-teman yang bekerja di dalam kebencanaan itu selalu melihat bahwa bencana terjadi apabila hazard yang tadinya adalah potensi atau ancaman seperti gempa bumi, gunung meletus, anomali hujan seperti di Kalimantan Selatan, itu baru jadi ancaman. Dia menjadi bencana kalau dia bertemu dengan kerentanan. Nah, kerentanan itu ciptaan manusia. Dan kerentanan ini hanya bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas manusia juga. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya, saya ambil contoh banjir di Kalimantan Selatan. BMKG sebetulnya sudah mengatakan bahwa puncak musim hujan itu pada bulan Desember dan bulan Januari dan Februari tahun 2021. Sejak tahun 2018 sebetulnya sudah banyak peringatan bahwa tahun 2021 awal itu adalah akan ada periode atau fenomena La Niña, ya, tahun yang sangat basah. Jadi kita udah tahu tuh sejak lama bahwa Januari ini akan banyak hujan sebetulnya. Nah, akan tetapi ketika hujan terjadi, kemudian hujan disalahkan kan? Ini karena dia 2,1 miliar meter kubik hujan turun, padahal Sungai Barito hanya mampu menampung 230 juta meter kubik. Nah, kalau kita kembali lagi kepada rumusan bencana tadi, hujan itu adalah hazard, potensi ancaman. Akan tetapi dia menjadi bencana, 2,6 juta hektar lahan terpengaruh, 11 kabupaten, puluhan ribu orang harus mengungsi, itu karena ada kerentanan yang sangat besar. Yaitu vulnerability inilah yang seharusnya perlu kita dalami. Dan kemudian juga kita bisa mengatakan tidak ada kapasitas. Misalnya kalau di Merapi ya, kalau Merapi itu meletus, semua penduduk yang tinggal di zona bahaya itu sudah tahu kemana mereka harus evakuasi, rutenya apa, kemudian tempatnya di mana. Pemda juga sudah tahu, sehingga logistik semua itu akan selalu tersedia pada saat ancaman itu terjadi. Tapi di Kalimantan Selatan dan mungkin juga di beberapa tempat lain di Indonesia, kapasitas itu nggak ada. Orang nggak siap, sehingga kemudian bingung di mana orang harus mengungsi. Kemudian mereka di jalan. Bagaimana suplai logistiknya? Kemudian orang berebut karena nggak ada sistem untuk mengatur itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan pertama dari Mbak Debra tadi, kita bisa melihat bahwa gempa bumi, gunung meletus, laut pasang, hujan yang sangat besar, itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nenek moyang kita mengatakan kalau takut di lembur pasang, jangan berumah di tepi laut gitu.
Nah, kita hidup di ring of fire, sehingga kemudian kita memang harus punya kemampuan dan mencegah terjadinya kerentanan, sehingga kemudian bencana terjadi karena ancaman dari fenomena alam yang sebetulnya sudah kita ketahui. Saya tertarik dengan ini nih, bagaimana kesiapan secara institusional ya, secara sistem dari penanggulangan bencana ini. Kita tahu kita punya dinas pemadam kebakaran di setiap wilayah ya. Di Jakarta aja setiap kota, mungkin setiap kecamatan ada itu dinas pemadam kebakaran dengan bangunan dan sirenenya. Nah, mestinya karena kita tahu kita itu wilayah bencana, saya tahu memang ada lembaga atau instansi penanggulangan bencana, tapi itu kan kayaknya tidak semenyolok dinas pemadam kebakaran. Nah, yang saya pengen tanya adalah apakah mestinya untuk kondisi Indonesia, terutama di wilayah tertentu, perlu dibuat lembaga semacam dinas pemadam kebakaran yang bukan hanya pelang saja, tetapi seperti yang Anda ilustrasikan dengan kawasan Merapi itu yang sudah rutin ya. Jadi segala logistiknya tersedia, sistemnya tersedia, dan juga sarana prasarannya tersedia. Bagaimana itu kira-kira? Sebetulnya kalau kita lihat undang-undang kebencanaan di Indonesia ya, BNPB dan BNPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu adalah merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Nah, tapi kita kembali lagi kepada soal kapasitas tadi ya. Kalau kita lihat seluruh provinsi di Indonesia dan lebih dari 500 kabupaten dan kota, memang kapasitas BNPBD di setiap tempat itu nggak sama, gitu ya. Itu satu, ya. Walaupun saya tahu persis BNPB yang pada tingkat nasional itu sudah berusaha untuk membuat standar, ya, SOP dan juga membangun kapasitas dengan pelatihan dan sebagainya. Nah, yang jadi persoalan yang seperti tadi saya katakan ada dua variabel yang penting, yaitu vulnerability dan capacity ya. Jadi kapasitas itu yang soal BNPB, daerah, soal logistik, soal SOP dan sebagainya. Tapi kalau soal kerentanan ini yang kemudian kalau kapasitasnya rendah di satu tempat kayak Kalimantan Selatan misalnya, karena mereka nggak pernah drill, nggak pernah latihan, kalau ada banjir belum ada rute evakuasi, belum ada shelter kalau misalnya banjir ya, walaupun sering banjir juga di situ. Akan tetapi kalau kita lihat sebetulnya faktor yang paling penting adalah dengan menurunkan vulnerability-nya atau kerentanannya. Nah, di Kalimantan Selatan kerentanannya apa? Ekosistemnya udah rusak. Ya. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sudah diprediksi oleh banyak orang. Ketika hulu Sungai Barito atau di hulu Sungai Barito itu banyak tambang batu bara, kemudian pemetaan yang dilakukan oleh Lapan menunjukkan bahwa 650.000 hektar das Sungai Barito itu udah jadi kebun kelapa sawit ya. Walhi mengatakan bahwa terjadi perubahan lahan yang besar-besaran selama 10 tahun terakhir. 33% dari lahan di Kalimantan Selatan itu jadi tambang batu bara dan 17% jadi perkebunan sawit. Nah, kalau kita lihat dari kacamata itu, peningkatan kapasitas ini mungkin nggak cucu ya kalau kata orang Jogja, atau nggak memadai untuk menangani atau menurunkan kerentanan yang terjadi karena rusaknya ekosistem ini. Nah, sehingga kemudian tentu saja kita kemudian bertanya ya, mengapa ini dibiarkan terus-menerus? Peringatan sudah sering dilakukan, aktivis lingkungan, kalau saya tuh mulai ngomong mengenai masalah strategi pembangunan yang keliru, yang mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan itu udah dari tahun 80-an, misalnya dengan teman-teman Walhi. Akan tetapi kok nggak ada bekasnya gitu. Nah, ini yang saya kira perlu kita dalami lebih lanjut ya. Bagaimana kita menurunkan kerentanan, karena hazardnya ya, hujan pada periode La Niña akan banyak,
Gunung Merapi di Indonesia pada satu saat kita nggak tahu kapan akan meletus. Gempa BMKG mengatakan 1 tahun tuh di Indonesia ada kira-kira 6.000 lebih gempa tektonik ya. 1 bulan tuh ada 500 gempa di Indonesia ya, besar dan kecil gitu. Nah, bagaimana kita kemudian melihat hazard itu, menurunkan vulnerabilitas dari masyarakat dan kemudian meningkatkan kapasitas untuk menanganinya. Letak kuncinya di mana nih Mas? Mestinya apa sih, ada si BNPB membuat sebuah policy dan lalu apa dilaksanakan, ataukah apakah anak sekolah mestinya ada pelajaran khusus tentang bencana? Kan tidak ada pelajaran bencana di Indonesia. Padahal kita di Ring of Fire sejak ribuan tahun seperti tadi apa Anda katakan. Di mana kuncinya untuk kita mulai? Karena saya ingat tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, itu sama syoknya, seolah-olah belum pernah terjadi tsunami sama sekali dimanapun di Indonesia. Jadi itu seolah-olah kita setiap ada bencana kita syok baru. Nah, bagaimana ini untuk melihat hazard dan lalu kerentanan kita kurangi dan semua orang siap dengan jalur keamanan, tempat berkumpul, mendengarkan komando dan sebagainya. Ya, saya kira mungkin seperti Debra bilang tadi ya, memang bangsa kita ini mungkin ingatannya pendek ya. Misalnya tsunami di Aceh itu sebetulnya masyarakat sudah lama tahu ya, sehingga kemudian di Pulau Simelu yang malahan di pusat gempanya korbannya sedikit ya, karena mereka masih ingat cerita dari nenek moyang mereka. Tapi kalau kita lihat Palu misalnya, waktu gempa Palu yang sebelumnya, itu kan gempa di Palu itu sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Bahkan lokasi perumahan yang kemudian terjadi penurunan tanah sehingga semua rumah di sana tersedot di dalamnya, itu orang-orang tahu itu pernah terjadi gitu. Tapi ya kok rumah dibangun di sana gitu ya, itu satu ya misalnya ya. Jadi ada persoalan pendidikan. Kalau di Jepang misalnya anak-anak itu sejak kecil, sejak SD itu selalu dilatih drill kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi tsunami, kalau kotanya di pinggir pantai itu dari kecil ya. Kemudian ada persoalan dengan perencanaan wilayah. Misalnya bangunan tidak diberi izin kalau tidak memenuhi standar gempa bumi misalnya. Nah, sekarang kita lihat aja Banda Aceh misalnya. Semua usulan mengenai zona aman, zona hijau yang nggak boleh ada pemukiman, sekarang kita lihat udah mulai muncul pemukiman di situ gitu ya. Kemudian yang kedua, building code atau yang berkaitan dengan syarat-syarat mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekarang di Banda Aceh kayaknya nggak begitu serius juga untuk diterapkan misalnya. Padahal itu baru terjadi 16 tahun yang lalu gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau Debra bertanya kita harus mulai dari mana, ya pendidikan itu penting, yang tadi drill anak-anak ya, membangun kapasitas institusi seperti BNPB daerah itu juga penting gitu ya, dan kemudian alokasi anggaran yang berkaitan dengan mitigasi bencana dari APBN itu juga penting. Tetapi saya kira yang jauh lebih penting, dan ini saya advokasikan sudah sejak lama, adalah mengubah strategi pembangunan kita yang melihat sumber daya alam itu hanya sekedar sebagai komoditas gitu ya. Jadi bagaimana kita mengeruk sumber daya alam ini sebanyak-banyaknya gitu ya, tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Itu masih terjadi sekarang. Kalau kita lihat misalnya, kalau seorang ekonom melihat hutan itu kan dia ngukur kayunya itu kalau dijual berapa meter kubik, lakunya di harga di pasar berapa, kemudian dia kalkulasi ya sebagai manfaat hutan. Dia nggak pernah menghitung misalnya ekosistem services-nya atau pelayanan ekosistemnya, bahwa kayu itu kalau tidak ditebang dia akan menghasilkan oksigen ya.
Kemudian kalau dia misalnya tetap tegak berdiri hutannya, maka hujan 2,1 miliar meter kubik pun itu nggak jadi masalah. Karena hutan hujan tropis kita itu punya mekanisme untuk menahan agar air itu tidak semuanya menjadi air permukaan gitu ya. Pohon yang tinggi kena daun pohon yang tinggi dulu, kemudian kena pohon yang lebih kecil, kemudian kena semak belukar, kemudian dia diserap oleh tanah gitu. Hanya sebagian kecil saja yang mengalir ke sungai gitu ya, dan kemudian ke laut. Tapi kalau dia ini adalah bekas tambang terbuka yang nggak ada pohon sama sekali, begitu air 2,1 miliar sampai di tanah, dia langsung mengalir terus ke tempat yang lebih rendah, yaitu ke sungai dan kemudian ke laut. Gitu. Dalam konteks itu berarti sebenarnya berapa persentase bencana di Kalimantan Selatan ini karena faktor lingkungan? Artinya mungkin juga bisa sekilas diceritakan sejauh mana kerusakan lingkungan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Ya, kalau misalnya teman-teman Walhi tadi ya, yang seperti tadi saya kemukakan, Walhi Kalimantan Selatan sudah mengatakan bahwa terjadi alih lahan yang besar-besaran selama beberapa puluh tahun ini ya, terutama untuk tambang batu bara dan perkebunan sawit gitu ya. Dan kalau Anda pernah ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Anda akan melihat banyak sekali itu lubang bekas galian tambang yang seharusnya direklamasi ya, dihijaukan kembali, ditimbun, ditanemin pohon lagi, itu dibiarkan begitu saja. Ya. Udah banyak korban orang yang jatuh ke dalam lubang tambang itu. Akan tetapi saya kira yang agak susah juga, karena kalau kita lihat di Kalimantan Selatan misalnya, ini saya punya datanya nih, 5 penambang batu bara yang terbesar itu adalah Adaro, Arutmin, John Lin punya Haji Ihsan, Bangun Banua Persada itu punya Pemda, Koperasi Polisi dan Haji Abu Samad Sulaiman, dan yang nomor 5 itu Hasnur Group yaitu Haji Abu Samad Sulaiman. Jadi sebetulnya dia dikuasai Adaro kita tahu punyanya Garibaldi Thohir ya. Biasanya penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang besar ini, dan terutama juga adalah mereka yang mengongkosi pilkada dan pilpres biasanya, itu tidak berjalan gitu ya. Jadi kerentanan yang sebetulnya terjadi itu kemudian tidak dikurangi karena penegakan hukum nggak bisa jalan juga gitu ya. Kalau Anda pernah ke Ampalit misalnya di Kalimantan Tengah, itu ada satu bekas penambangan emas punya Tommy, itu di dekat Katingan itu. Itu seperti padang pasir ya, karena topsoilnya itu udah digerus gitu. Itu tambang terbuka yang kemudian nggak direklamasi sama sekali. Itu betul-betul seperti padang pasir. Itu kebetulan berada di pinggir jalan raya sehingga kelihatan. Yang tidak berada di pinggir jalan raya, kalau Anda terbang di Kalimantan, menjelang mendarat di Balikpapan misalnya, dari arah Samarinda atau dari arah Palangkaraya, Anda akan lihat banyak sekali sumur-sumur atau lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Dari jauh kelihatannya indah gitu ya, karena kehijauan biru gitu. Tetapi itu adalah sebetulnya lingkungan yang sudah rusak sekali, sehingga kemudian tidak mampu untuk mengelola sirkulasi air seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Tapi jadi Bang Rizal Anda sedang mengatakan bahwa satu, kita di Ring of Fire. Kedua, sebetulnya kita tahu bencana-bencana ini akan datang pada musim hujan, pada ada kondisi-kondisi tertentu di alam yang terjadi secara siklus. Lalu kita sebetulnya sudah pengetahuan, sudah punya memori bahwa itu pernah terjadi. Tapi kita sengaja tidak mau ingat dan lalu seolah-olah setiap ada bencana kita ulang lagi seolah-olah mulai dari nol. Tadi jalan keluar yang panjang adalah pendidikan, lalu membuat policy yang baik yang nanti mudah-mudahan kita bisa ajak ngomong Bang Rizal tentang itu di lain kesempatan. Tapi hari ini apa yang bisa kita lakukan mengingat 136 bencana sedang dihadapi oleh manusia Indonesia dan lebih dari 500
miliar orang yang terpindahkan, harus pindah dari lokasi rumahnya. Itu kan banyak sekali. 504 itu setengah juta orang yang dalam 16 bencana yang baru terjadi pekan lalu yang harus terpindahkan. Apa yang harus kita lakukan segera di depan mata kita? Ya, saya kira sekarang yang mendesak ya, kalau pendidikan anak-anak sekolah mungkin akan jangka panjang. Yang mendesak itu adalah sebenarnya membangun kapasitas mitigasi, artinya mengakses terjadinya bencana, dan kemudian memberikan alokasi yang cukup buat BNPB atau BNPB daerah untuk merespon terhadap bencana itu, gitu ya. Jadi sekarang misalnya kemarin viral mengenai pengungsi yang berebut makanan di Sulawesi ya, di Mamuju ya misalnya ya. Itu menunjukkan sistem distribusi logistik itu nggak ada sama sekali gitu ya. Padahal itu bisa dipelajari dan itu sebetulnya orang-orang teman-teman yang pernah berhadapan dengan bencana, mungkin Debra masih ingat waktu kita di Aceh pada saat yang lalu itu ada sistem pakai kupon, ada sistem zoning ya, jadi gantian mungkin satu camp ini duluan dikirim, kemudian ada mekanisme, ada sistem gitu ya, sehingga kemudian orang nggak perlu berebut dan kelihatannya buruk sekali ya, walaupun kemudian Pemdanya bilang ya kan lagi susah katanya ya, sebetulnya mereka itu bukan menjarah, tapi mereka sedang berebutan jatah katanya ya. Jadi sesuatu eufemisme yang untuk menghaluskan bahwa kita nggak punya sistem, kita nggak punya mekanisme, dan pasokannya juga mungkin tidak cukup gitu ya. Yang hobinya kan kalau ngumpulin makanan, kirim super mie aja yang gampang gitu ya. Tapi nggak ada kompor misalnya di situ ya, sumber airnya nggak ada gitu ya. Jadi orang disuruh makan super mie mentah. Perempuan misalnya supply untuk perempuan yang kebutuhan hygiene perempuan itu sering terlupakan misalnya di dalam supply logistik. Nah hal-hal yang seperti ini kita udah belajar banyak ya, mulai dari Merapi, tsunami di Aceh itu adalah sekolah yang paling mahal dan paling besar buat kita semua gitu ya. Kemudian gempa di Bantul ya. Di Jogja dengan Jawa Tengah, kita udah punya akumulasi pengalaman, kita sudah punya SOP, kita udah punya mekanisme gitu ya. Nah itu aja yang dijalanin, dan tentunya juga alokasi anggaran untuk membeli logistik, jangan dikorupsi gitu ya. Kalau misalnya dikorupsi ya hal itu yang menurut saya itu yang paling jahat ya. Ketika bantuan sosial atau bantuan bencana itu dikorupsi, saya kira memang tempatnya di kerak neraka mungkin orang-orang itu ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Rizal atas waktunya memberi suatu gambaran yang sangat suram. Tapi ya apa boleh buat, saya kira kita harus belajar menelan pil pahit untuk bisa sembuh besok. Dan kita masih menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lain kesempatan dengan Bang Rizal Malik. Kita akan ngomong mudah-mudahan tentang public policy terkait dengan mitigasi bencana yang terus-menerus kita hadapi sebagai negara di Ring of Fire, bahasa Indonesianya apa sih Bang? Cincin api, ya. Negara cincin api. Di cincin api. Semacam Lord of the Ring. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Rizal Malik. Friends of Tifa, kita akan jumpa kembali dalam Tifa and Friends di lain kesempatan. Salam.